Malam semakin larut. Lampu-lampu jalan yang redup menyinari jalanan yang sepi. Dalam kegelapan yang samar, sesosok tubuh kurus bergerak perlahan, mendorong gerobak sampah tua yang berderit. Itu adalah Pak C, seorang pria tua berusia hampir 80 tahun, dengan rambut beruban dan wajah keriput yang dipenuhi oleh garis-garis waktu. Meski usianya sudah lanjut, ia tetap bekerja keras setiap malam, diam-diam membersihkan jalanan di lingkungan perumahan. Lingkungan ini dulunya merupakan tempat yang damai, tetapi baru-baru ini kehidupan penduduk di sini mengalami banyak kekacauan. Sampah berserakan, bau busuk menyengat, dan yang lebih parah lagi, pencurian kecil-kecilan semakin sering terjadi. Semua orang khawatir dan frustrasi, tetapi sepertinya tidak ada yang menemukan solusi. Di tengah suasana yang suram itu, Pak Cheng tetap gigih dengan pekerjaannya. Setiap malam, ketika semua orang sudah terlelap, ia diam-diam keluar ke jalan, memulai perjalanan membersihkan lingkungan. Ia memungut setiap potongan sampah, mengumpulkan botol-botol yang dibuang sembarangan, bahkan dengan hati-hati menyapu sudut-sudut tersembunyi yang jarang diperhatikan orang. Banyak orang di lingkungan itu telah melihat sosok Pak C, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai orang tua yang eksentrik dengan kebiasaan aneh. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang di usia ini masih harus bekerja keras, apalagi di malam hari. Beberapa orang bahkan merasa terganggu, menganggap suara gerobak sampahnya mengganggu tidur mereka. Di antara penduduk di sini, ada seorang gadis muda bernama Mai. Ia baru saja pindah ke lingkungan ini beberapa bulan yang lalu, bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Mai seringkali harus bekerja lembur. Dan di malam-malam ketika ia pulang larut, ia sering melihat Pak Cheng sedang rajin membersihkan jalan. Awalnya, Mai hanya melihat sekilas dan mengabaikannya seperti orang lain. Namun lambat laun, ia mulai menaruh perhatian lebih pada pria tua itu. Ia menyadari bahwa berkat Pak C, jalan yang ia lewati setiap malam selalu bersih. Tidak ada lagi sampah yang berserakan seperti sebelumnya. Suatu malam, saat Mai sedang dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba menyaksikan pemandangan yang mengejutkannya. Pak Cheng tidak hanya memungut sampah, tetapi juga dengan hati-hati memeriksa kunci dan jendela rumah-rumah di sekitarnya. Ia dengan lembut menutup jendela yang terbuka dan mengencangkan kunci yang longgar. Mai berdiri dari kejauhan, mengamati Pak Cheng bekerja. Ia menyadari bahwa Pak Cheng bukan hanya seorang pemulung sampah, tetapi juga diam-diam menjaga keamanan seluruh lingkungan. Tindakan Pak C membuat Mai sangat tersentuh dan penasaran. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria tua misterius ini. Keesokan harinya, Mai bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin bertemu Pak Cheng sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Mai keluar ke jalan, ia melihat Pak Chen sedang bersiap untuk mendorong gerobak sampahnya pulang. Ia dengan berani mendekat dan menyapa, "Selamat pagi, Pak. Saya sering melihat Bapak membersihkan lingkungan setiap malam. Saya sangat berterima kasih atas apa yang telah Bapak lakukan." Pak Cheng mendongak, matanya yang ramah menatap Mai. Ia tersenyum, wajahnya sedikit terkejut. "Terima kasih, Nak. Bapak hanya melakukan hal-hal kecil, tidak ada yang istimewa." Mai menggelengkan kepalanya, suaranya penuh ketulusan. "Tidak, Pak. Apa yang Bapak lakukan sangat penting. Berkat Bapak, lingkungan ini menjadi bersih dan aman." Pak Cheng terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Bapak sudah tua, tidak bisa berbuat banyak lagi. Hanya berharap bisa menyumbangkan sedikit tenaga agar lingkungan ini menjadi lebih baik. Mai merasa semakin penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kisah Pak Cheng.
tentang alasan mengapa ia melakukan semua ini. Tetapi ia juga menyadari bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan yang mendalam. Sebagai gantinya, ia berkata, "Pah, jika Bapak tidak keberatan, bolehkah besok saya berkunjung ke rumah Bapak? Saya ingin mengobrol lebih banyak dengan Bapak." Pak Cheng tampak ragu-ragu, tetapi kemudian ia mengangguk. "Tentu saja, Nah. Bapak tinggal di rumah kecil di ujung gang itu. Kamu bisa datang kapan saja kamu sempat." Mai merasa senang. Ia berterima kasih kepada Pak Chen dan berjanji akan berkunjung besok. Saat Pak Chen perlahan mendorong gerobaknya pergi, Mai berdiri memandanginya, tenggelam dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ia baru saja mulai mengungkap sebuah kisah istimewa, sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah seluruh lingkungan ini. Keesokan harinya, Mai mengunjungi rumah Pak Cheng. Sesuai janjinya, rumah kecil itu terletak di ujung gang. Dindingnya pudar dengan bekas-bekas waktu, atap gentengnya tua dan ditumbuhi lumut. Mai mengetuk pintu dengan lembut, dan tak lama kemudian, Pak Cheng membukakan pintu. Wajahnya yang ramah menyambut dengan senyuman. "Silakan masuk, Nah," kata Pak Cheng, suaranya hangat. Mai melangkah masuk, matanya mengamati sekeliling rumah kecil itu. Semuanya sederhana, tetapi bersih dan rapi dengan cara yang luar biasa. Di dinding, ia melihat sebuah foto tua, seorang pria muda berseragam militer, dengan senyum cerah di wajahnya. Di sebelahnya ada sebuah sertifikat penghargaan yang telah menguning seiring waktu. "Itu Bapak saat masih muda, ya?" tanya Mai, menunjuk ke foto itu. Pak Cheng mengangguk, matanya tampak menerawang jauh. "Yah, itu saat Bapak masih di militer. Sudah lama sekali." Mai duduk di kursi tua yang ditawarkan Pak Sene, sementara Pak Sene membuat teh. Ia menerima secangkir teh hangat dari tangan Pak Cheng. Aroma yang lembut menyebar, membuat suasana menjadi lebih hangat. "Pak, saya sangat penasaran." Mai memulai. "Mengapa Bapak melakukan semua itu setiap malam? Memungut sampah, memeriksa pintu dan jendela orang lain. Apa Bapak tidak merasa lelah?" Pak Cheng terdiam sejenak. Matanya seperti mengenang masa lalu. Lalu ia berkata dengan pelan, "Nah, hidup Bapak telah melalui banyak pasang surut. Bapak dulunya adalah seorang tentara, berjuang untuk melindungi negara, melindungi rakyat. Ketika sudah tua, Bapak tidak ingin menjadi tidak berguna. Bapak ingin terus melakukan sesuatu yang bermanfaat, meskipun hanya hal-hal kecil." Mai mendengarkan, merasa tersentuh oleh curahan hati Pak Cheng. Ia menyadari bahwa di balik penampilan seorang pemulung sampah tua yang biasa, ada seseorang dengan jiwa yang mulia, seseorang yang masih membawa semangat melayani dan melindungi masyarakat. "Tapi Pak," Mai bertanya lagi, "mengapa Bapak memilih untuk bekerja di malam hari? Itu tampaknya lebih berbahaya dan melelahkan." Pak Cheng tersenyum. "Malam hari lebih tenang, Nah. Bapak tidak ingin mengganggu siapapun. Lagi pula, malam hari juga merupakan waktu yang paling berbahaya saat lingkungan paling membutuhkan perlindungan." Mai mengangguk, mulai memahami banyak hal. Ia menyadari bahwa Pak Cheng bukan hanya seorang pemulung sampah, tetapi juga seorang prajurit tua yang masih diam-diam menjaga dan melindungi lingkungan setiap malam. "Apa Bapak pernah merasa sedih ketika orang-orang tidak menyadari apa yang Bapak lakukan, bahkan merasa terganggu oleh suara gerobak sampah Bapak?" tanya Mai, suaranya penuh pengertian. Pak Cheng menggelengkan kepalanya, senyumnya tidak pudar dari bibirnya. "Tidak, Nak. Bapak tidak melakukan ini untuk dipuji atau diucapkan terima kasih. Bapak melakukannya karena Bapak merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan."
Hanya dengan melihat lingkungan yang bersih dan aman, Bapak sudah merasa bahagia. Kisah Pak C membuat Mai sangat tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa pahlawan sejati tidak selalu memakai jubah, tidak selalu diagungkan. Ada pahlawan yang tidak dikenal, seperti Pak Chen, yang siang dan malam melakukan hal-hal kecil, namun penting untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Ketika Mai hendak pulang, ia menggenggam tangan kurus Pak Chen. Suaranya penuh emosi. "Pa, saya benar-benar berterima kasih atas semua yang telah Bapak lakukan untuk lingkungan ini. Saya pikir semua orang perlu tahu tentang Bapak, tentang hal-hal luar biasa yang Bapak lakukan." Pak Cheng menggelengkan kepalanya. Ekspresinya lembut. "Tidak perlu, Nah. Bapak tidak ingin menarik perhatian. Hanya dengan bisa terus melakukan semua ini, Bapak sudah puas." Mai meninggalkan rumah Pak Cheng dengan perasaan campur aduk. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk membantu Pak Cheng, agar semua orang di lingkungan itu memahami dan menghargai kontribusi diam-diamnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Mai mulai diam-diam mengamati pekerjaan Pak Cheng. Ia memotret dan merekam video tentang apa yang Pak Cheng lakukan setiap malam, mulai dari memungut sampah, memperbaiki kursi taman yang rusak, hingga memeriksa keamanan setiap rumah. Ia juga mengabadikan momen ketika Pak Cheng membantu para tunawisma berbagi makanan dengan kucing-kucing liar. Mai memutuskan untuk membuat halaman media sosial untuk berbagi foto dan cerita tentang Pak Cheng. Awalnya, hanya sedikit orang di lingkungan itu yang tertarik, tetapi lambat laun, semakin banyak orang yang mengetahui dan membagikan kisah Pak Cheng. Suatu pagi, ketika Pak Cheng baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan sedang dalam perjalanan pulang, ia terkejut melihat sekelompok orang berdiri menunggunya di depan rumahnya. Mereka adalah penduduk lingkungan itu, masing-masing membawa seikat bunga atau hadiah kecil. "Selamat pagi, Pak Che." Seorang wanita paruh baya melangkah maju, suaranya penuh haru. "Kami telah mengetahui tentang apa yang Bapak lakukan setiap malam. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Bapak." Pak Chen berdiri terpaku. Wajahnya terkejut dan bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang pria lain melanjutkan, "Bapak telah diam-diam melindungi lingkungan ini selama ini, dan kami bahkan tidak menyadarinya. Kami minta maaf karena telah salah paham tentang Bapak, bahkan merasa terganggu oleh suara gerobak sampah Bapak." Mai, Yang B, berdiri di antara kerumunan, tersenyum melihat Pak Ceneng. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan membagikan kisah Pak Ceneng kepada semua orang. Sejak hari itu, kehidupan di lingkungan itu mulai berubah. Orang-orang mulai lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka secara sukarela membersihkan halaman rumah mereka, tidak lagi membuang sampah sembarangan. Banyak orang bahkan menawarkan diri untuk membantu Pak Cheng dalam pekerjaannya setiap malam. Pemerintah setempat, setelah mengetahui kisah Pak Chen, memutuskan untuk memberinya penghargaan atas kontribusinya kepada masyarakat. Namun, Pak Cheng menolak untuk menerimanya, hanya meminta untuk terus melakukan pekerjaannya seperti biasa. Suatu malam, saat Pak Cheng sedang bekerja seperti biasa, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari sebuah rumah di dekatnya. Dengan naluri seorang mantan prajurit, ia segera menyadari bahwa itu adalah suara seseorang yang mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Tanpa ragu, Pak Cheng mendekati rumah itu. Ia melihat seorang pria muda sedang mencoba mencongkel jendela. Alih-alih berteriak atau memanggil polisi, Pak Cheng memutuskan untuk mendekati dan berbicara dengan penyusup itu. "Nah," Pak Cheng memanggil, suaranya lembut tetapi tegas. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pria muda itu terkejut, berbalik menatap Pak Cheng dengan mata ketakutan.
Ia hendak melarikan diri, tetapi Pak Ceing dengan cepat mendekat dan meletakkan tangannya di bahu pria itu. "Jangan takut, Bapak tidak akan melapor ke polisi," kata Pak Cheng. "Tapi Bapak ingin tahu mengapa kamu melakukan ini." Pria muda itu, setelah terdiam beberapa saat, akhirnya buka suara. Ia bercerita bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaannya, tidak punya uang untuk menghidupi keluarganya, jadi ia nekat melakukan ini. Pak Cheng mendengarkan tanpa menghakimi. Setelah selesai mendengarkan, ia berkata, "Nak, Bapak mengerti keadaanmu sulit, tetapi melakukan hal yang salah bukanlah solusi. Jika kamu membutuhkan bantuan, mengapa tidak berbicara dengan tetangga? Lingkungan ini memiliki banyak orang baik." Kata-kata tulus Pak C sepertinya menyentuh hati pria muda itu. Ia mulai menangis, menyesal dan malu atas tindakannya. Pak Cheng membawa pria muda itu ke rumahnya. Ia menyeduh secangkir teh hangat untuknya dan mendengarkan cerita lengkapnya. Kemudian, ia berjanji akan membantu pria itu mencari pekerjaan baru dan menghubungkannya dengan orang-orang di lingkungan yang dapat membantu. Keesokan paginya, cerita tentang Pak Cheng yang menggagalkan pencurian dan membantu penyusup itu dengan cepat menyebar di lingkungan itu. Orang-orang semakin mengagumi kebaikan hati dan kebijaksanaan Pak Cheng. Mai, ketika mendengar tentang kejadian ini, semakin tersentuh. Ia memutuskan untuk menulis artikel tentang Pak Cheng dan mengirimkannya ke surat kabar lokal. Artikel itu segera diterbitkan dan menarik perhatian masyarakat. Tak lama kemudian, kisah tentang kakek pendorong gerobak sampah di malam hari itu menjadi fenomena di media sosial. Banyak orang dari berbagai tempat menyatakan kekaguman mereka dan ingin belajar dari teladan Pak Cheng. Suatu hari, sebuah kru film dokumenter datang ke lingkungan itu meminta izin untuk membuat film pendek tentang kehidupan dan pekerjaan Pak Cheng. Awalnya, Pak Cheng menolak, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tetapi setelah dibujuk oleh Mai dan orang-orang di lingkungan itu, ia setuju dengan harapan kisahnya dapat menginspirasi orang lain. Film dokumenter itu, ketika ditayangkan, menciptakan gelombang inspirasi di masyarakat. Banyak orang mulai secara sukarela melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil untuk meningkatkan lingkungan hidup di sekitar mereka. Lingkungan lain juga mulai membentuk kelompok-kelompok sukarelawan, terinspirasi oleh pekerjaan Pak Cheng. Pemerintah kota melihat dampak positif dari kisah Pak Cheng, memutuskan untuk meluncurkan program bernama Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Program ini bertujuan untuk menghormati dan mendukung warga biasa yang diam-diam berkontribusi kepada masyarakat. Pak Cheng, meskipun dikagumi dan dipuji oleh banyak orang, tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya setiap malam, tetapi sekarang ia tidak lagi sendirian. Banyak orang di lingkungan itu, terutama anak-anak muda, telah meminta untuk menemaninya, belajar darinya tentang semangat melayani masyarakat. Mai, yang telah membantu menyebarkan kisah Pak C, merasa sangat bahagia melihat perubahan positif di lingkungan dan di masyarakat. Ia sering mengunjungi Pak C, mendengarkan kisah-kisah tentang kehidupannya dan belajar dari kebijaksanaannya. Suatu malam, saat Mai sedang duduk mengobrol dengan Pak C yang di beranda rumahnya, ia bertanya, "Pak, apa Bapak pernah menyangka bahwa perbuatan kecil Bapak bisa berdampak besar seperti ini?" Pak Cheng tersenyum, matanya menerawang jauh. "Nah, Bapak hanya melakukan apa yang Bapak anggap benar. Bapak tidak berharap untuk diakui atau menciptakan dampak apapun. Tetapi Bapak percaya bahwa jika setiap orang berusaha untuk melakukan yang terbaik dari bagiannya, sekecil apapun itu, dunia ini akan menjadi lebih baik." Mai mengangguk,
merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Che. Ia menyadari bahwa terkadang pahlawan sejati bukanlah mereka yang memiliki kekuatan super atau melakukan hal-hal besar. Mereka bisa jadi orang biasa seperti Pak Che, yang diam-diam melakukan hal-hal kecil namun bermakna setiap hari. Ketika malam tiba, Mai melihat sosok Pak Che perlahan mendorong gerobak sampah tuanya ke jalan, memulai pekerjaannya setiap malam. Namun kali ini, ia tidak lagi sendirian. Di sampingnya ada penduduk lingkungan, tua dan muda, bekerja sama untuk menjaga dan meningkatkan lingkungan hidup mereka. Kisah tentang kakek pendorong gerobak sampah di malam hari itu tidak lagi menjadi rahasia. Sebaliknya, itu telah menjadi sumber inspirasi, pelajaran tentang kasih sayang dan semangat komunitas. Dan Pak Che, meskipun tidak pernah menganggap dirinya pahlawan, telah benar-benar menjadi pahlawan di hati semua orang, pahlawan tanpa tanda jasa, yang diam-diam menerangi sudut-sudut gelap kehidupan dengan tindakan kecil namun penuh makna. Ketika berita tentang Pak Che dan pekerjaannya menyebar, banyak orang dari daerah lain mulai datang untuk menemuinya. Mereka ingin belajar darinya, ingin memahami bagaimana seseorang dapat mempertahankan semangat yang kuat untuk melayani masyarakat selama bertahun-tahun. Pak Che, meskipun awalnya merasa malu dengan perhatian ini, dengan sabar menerima dan berbicara dengan semua orang. Ia berbagi pengalamannya, pelajaran hidup yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Suatu hari, sekelompok mahasiswa datang menemui Pak Chingeng. Mereka sedang melakukan proyek penelitian tentang dampak tindakan kecil terhadap masyarakat. Ketika ditanya tentang motivasinya, Pak Neng hanya tersenyum ramah dan berkata, "Anak-anak, hidup ini tidak selalu adil. Tetapi kita dapat membuatnya lebih baik dengan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap hari, jika kita dapat membuat hidup seseorang sedikit lebih mudah, meskipun hanya dengan memungut sepotong sampah atau tersenyum kepada orang asing, maka dunia ini akan menjadi jauh lebih baik." Kata-kata sederhana namun mendalam dari Pak Che meninggalkan kesan yang mendalam di hati para mahasiswa muda. Mereka menyadari bahwa untuk menciptakan perubahan tidak harus dengan tindakan besar, tetapi dapat dimulai dari hal-hal kecil sehari-hari. Sementara itu, Mai terus mengikuti dan mencatat kisah-kisah tentang Pak Cheng. Ia memperhatikan bahwa meskipun dikenal dan dikagumi oleh banyak orang, Pak Che tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana dan rendah hati. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya setiap malam, tetap memperhatikan setiap detail kecil di lingkungan itu. Suatu malam, saat Mai sedang membantu Pak Cheng membersihkan area taman kecil di lingkungan itu, ia bertanya, "Pak, apa Bapak tidak pernah merasa lelah? Pekerjaan ini sangat melelahkan, dan Bapak melakukannya secara gratis." Pak Cheng menghentikan pekerjaannya, menatap Mai dengan tatapan lembut. "Nah, bagi Bapak, ini bukan pekerjaan. Ini adalah kesenangan, cara Bapak menikmati hidup. Ketika Bapak melihat lingkungan yang bersih, ketika Bapak melihat orang-orang aman dan bahagia, Bapak merasa hidup Bapak bermakna. Itu adalah hadiah terbesar bagi Bapak." Kata-kata Pak Che membuat Mai merenung. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang diterima, tetapi pada apa yang diberikan dan kontribusi kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, kisah Pak Cheng telah menginspirasi banyak orang untuk memulai proyek komunitas mereka sendiri. Di lingkungan terdekat,
sekelompok anak muda mengorganisir pembersihan taman setiap minggu. Di sebuah kompleks apartemen, penduduk secara sukarela merawat tanaman hijau umum. Tindakan kecil ini ketika digabungkan menciptakan perubahan besar dalam masyarakat. Suatu hari, pemerintah kota memutuskan untuk menyelenggarakan upacara untuk menghormati warga teladan, dan Pak Cheng diundang sebagai tamu kehormatan. Awalnya, ia menolak, mengatakan bahwa ia tidak pantas mendapatkan gelar itu. Tetapi setelah dibujuk oleh Mai dan orang-orang di lingkungan itu, ia setuju untuk hadir. Pada upacara tersebut, ketika diminta untuk berbicara, Pak Cheng hanya mengucapkan beberapa kalimat singkat namun bermakna. Saya bukan orang yang istimewa. Saya hanya orang biasa, melakukan apa yang saya anggap benar. Jika setiap orang dari kita berusaha untuk melakukan satu hal baik setiap hari, sekecil apapun itu, dunia ini akan menjadi jauh lebih baik. Ingatlah, tidak ada yang terlalu kecil jika dilakukan dengan cinta. Kata-kata sederhana namun tulus dari Pak Cheng membuat seluruh hadirin terharu. Banyak orang berdiri dan bertepuk tangan tanpa henti. Setelah upacara, seorang jurnalis mendekati Pak Hang dan bertanya, "Pak, apa nasihat Bapak untuk orang-orang yang ingin berkontribusi kepada masyarakat tetapi tidak tahu harus mulai dari mana?" Pak Cheng tersenyum ramah. Mulailah dari hal-hal terkecil yang paling dekat. Bisa dengan membantu tetangga, memungut sampah di jalan, atau hanya tersenyum kepada orang asing. Jangan menunggu untuk melakukan hal-hal besar. Mulailah hari ini dari hal-hal terkecil. Jawaban Pak Cheng dipublikasikan di banyak media, menginspirasi banyak orang untuk mulai bertindak bagi masyarakat. Ketika kembali ke lingkungan setelah upacara, Pak Cheng terkejut melihat semua orang telah menyelenggarakan pesta kecil untuk menyambutnya. Di jalan-jalan yang biasa ia lewati setiap malam, orang-orang menggantung spanduk dengan tulisan, "Terima kasih Pak Cheng, pahlawan tanpa tanda jasa kami." Melihat pemandangan itu, Pak Cheng tidak dapat menahan haru. Ia menyadari bahwa tindakan kecilnya telah menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mai, yang berdiri di samping Pak Cheng, berkata pelan, "Lihat Pak, Bapak telah mengubah hidup banyak orang. Bukan hanya dengan membersihkan lingkungan, tetapi juga dengan teladan dan semangat Bapak." Pak Cheng tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mai. Bapak hanya berharap kisah Bapak dapat menginspirasi orang-orang untuk menyadari bahwa setiap orang dapat membuat keajaiban hanya dengan cinta dan ketekunan." Sejak hari itu, lingkungan tempat Pak Cheng tinggal telah menjadi contoh bagi seluruh kota. Orang-orang tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga belajar untuk lebih peduli dan saling membantu. Semangat komunitas telah meningkat, dan kehidupan semua orang menjadi lebih baik. Pak Cheng, meskipun usianya sudah lanjut, tetap melanjutkan pekerjaannya setiap malam. Tetapi sekarang, ia tidak lagi sendirian. Selalu ada penduduk lingkungan, terutama anak-anak muda, yang meminta untuk menemaninya. Belajar darinya tidak hanya cara membersihkan lingkungan, tetapi juga cara menjalani hidup yang bermakna. Kisah tentang kakek pendorong gerobak sampah di malam hari itu tidak lagi menjadi rahasia. Sebaliknya, itu telah menjadi sumber inspirasi, pelajaran tentang kasih sayang dan semangat komunitas. Dan Pak Cheng, meskipun tidak pernah menganggap dirinya pahlawan, telah benar-benar menjadi pahlawan di hati semua orang. Pahlawan tanpa tanda jasa, yang diam-diam menerangi sudut-sudut gelap kehidupan dengan tindakan kecil namun penuh makna. Ketika melihat kembali perjalanannya, Pak Cheng
merasa bahagia dan puas. Ia telah membuktikan bahwa tanpa perlu kekuasaan atau uang, orang biasa tetap dapat menciptakan perubahan besar dalam masyarakat. Dan itu mungkin adalah warisan paling berharga yang ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Pelajaran tentang kekuatan kebaikan dan semangat melayani masyarakat.